Ada 3 cara beriklan di YouTube gue. Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan bisnis atau usahanya, silahkan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Inter memiliki pemain yang bisa berlari kencang di angka 35 km per jam, sedangkan kami maksimal hanya di 29 km per jam. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Cerewetin Inter hari ini, gua mau bacain konferensi pers pasca pertandingan melawan Lazio. Statement yang pertama dari Lautaro Martinez, dia ngomong begini teman-teman. Posisi kita di klasemen tidak bagus, itulah kenapa setiap pertandingan kini menjadi sangat penting bagi kami. Lalu jurnalisnya bertanya, Anda hari ini tidak dimainkan sejak menit awal. Apakah seharusnya Inzaghi memainkan Anda bersama Lukaku sejak menit pertama? Kami tidak masalah bila pelatih merasa perlu melakukan rotasi, meskipun mungkin ada pemain yang ingin bermain setiap saat. Lukaku bekerja sangat keras setelah cedera serius. Dia berlatih lebih keras setiap harinya dan kami sangat membutuhkan dirinya. Kami juga membutuhkan semua orang dan kami membutuhkan poin. Kami tidak boleh kehilangan poin lagi. Lalu jurnalisnya bertanya kembali, apa pendapat Anda tentang kritikan yang mengalir deras kepada Anda akhir-akhir ini? Lautaro Martinez menjawab, itu normal, saya di Inter sudah 4 tahun dan berkembang setiap tahunnya. Saya harus berkembang setiap hari dan saya mengambil tanggung jawab untuk menolong diri saya sendiri, menolong teman-teman dan klub yang hebat ini. Selain Lautaro Martinez, ada statement juga dari Henrik Mkhitaryan. Kami memiliki skuad yang amat kuat. Setiap pertandingan kami berharap semua pemain bisa berkontribusi. Kami ingin memutarbalikkan kondisi dari musim yang complicated menjadi musim yang tidak terlupakan. Kami ingin memberikan yang terbaik dan terus bertarung. Lalu kita bisa melihat apa yang terjadi di awal musim adalah sebuah kesalahan. Kami adalah tim yang kuat. Kemudian tentu saja sudah pasti ada statement dari coach kita, Profesor Inzaghi. Dia bilang begini, ini adalah salah satu pertandingan terbaik saya selama di Inter. Dan saya sudah katakan kepada anak-anak ketika turun minum untuk meneruskan performa bagus di babak pertama. Hari ini Inter tampil bagus melawan tim yang berada di peringkat 2 yang tentu saja sudah pasti sangat kuat. Kita punya motivasi untuk menang dan itu adalah modal yang baik bagi kami. Saya melihat sinyal yang luar biasa dari seluruh pemain. Semangat tim yang gila, crazy team spirit, kata Inzaghi. Lalu jurnalisnya minta komentar Inzaghi terkait cederanya Gosens. Inzaghi menjawab, dia mengalami cedera di bagian bahu, terkilir. Mari berharap kita tidak kehilangan dia. Gosens bermain baik sejak Januari. Dia adalah rotasi alternatif bagi Di Marco yang merupakan pemain timnas Italia. Gosens memberikan kami banyak intensitas setiap kali dimainkan. Dia harus terus melanjutkan performa baiknya. Semoga cederanya tidak parah. Aduh, iya banget nih, semoga Gosens nggak cedera panjang. Kita butuh banget dia untuk rotasi Di Marco. Biar gimana pun juga, Gosens punya kemampuan defense jauh lebih baik dibandingkan Di Marco, baik dalam duel udara maupun tackle-tackle. Ketika dimainkan memang si Gosens ini, bener kata Inzaghi ya, intensitasnya lebih kuat, lebih gigih gitu ya, lebih cepat, lebih satset-satset dibandingkan Di Marco. Lalu Inzaghi menambahkan, nah ini statement yang paling menarik nih dari partai lawan Lazio. Inzaghi bilang begini, tidak ada satupun yang menyadari dan membahas kondisi saya musim ini sebagai pelatih yang ditinggal banyak pemain karena cedera dan mendapatkan pemain yang out of shape, pemain yang tidak bugar. Tetapi di tengah semua tantangan itu, saya tetap bisa membawa Inter ke final Coppa Italia dan semifinal Liga Champions dengan jadwal yang luar biasa padat seperti era Covid. Menurut Inzaghi, ini adalah hal yang tidak mudah. Bahkan kami tidak pernah mendapatkan Lukaku dan Brozovic selama babak grup Liga Champions dan juga tidak memainkan mereka di final Super Coppa. Saya baru bisa memainkan keduanya secara bersamaan sejak akhir Januari dan mereka berdua langsung memberikan kami bantuan besar. Inzaghi menambahkan bahwa hari ini Brozovic bermain dengan sangat luar biasa. Begitu juga dengan semua pemain. Lazio sedang menghadapi Inter yang luar biasa, yang top form. Kami hari ini tertinggal sampai dengan menit 70. Namun para fans di stadion mendukung kami dengan gairah yang tinggi seakan kami sedang dalam kondisi unggul. Lalu yang terakhir dari konferensi pers ada statement dari Sarri. Ini juga sangat menarik. Sarri bilang begini, ketika tensi pertandingan mencapai klimaks, titik puncak, kami justru menjadi lemah. Kami kebobolan dengan cara yang mudah. Inter seperti mempermainkan kami dan kami mengikuti gaya permainan mereka.
Tetapi biar gimana pun juga, Inter punya kapasitas yang lebih baik dibandingkan kita. Ada banyak hal yang mesti kita tempuh untuk bisa berada di posisi Inter. Inter memiliki pemain yang bisa berlari kencang di angka 35 km per jam, sedangkan kami maksimal hanya di 29 km per jam. Bila seperti ini, saya harus menjadi ahli mekanik ketimbang ahli psikologis agar para pemain bisa menyesuaikan kapasitas Inter. Sekali lagi, kami justru melemah ketika Inter menemukan titik terbaiknya di pertandingan tadi. Wah, gue baru tahu teman-teman, ternyata pemain kita justru lebih cepat ya ketimbang Lazio ya. Bahkan jauh loh, kita 35 km per jam, mereka 29 km per jam. Gue pikir Lazio punya Lazari Zakakni tuh udah paling cepat ya, tapi ternyata kita justru lebih cepat dibandingkan Lazio. Wah, ini menarik banget nih pendapatnya Sari. Selain statement dari kubu Inter dan Lazio, ada dua pendapat menarik juga dari komentator Sky Sport. Pertama dari jurnalis sepak bola namanya Bu Ciantini. Dia bilang, hari ini Inter mendapatkan partai yang besar dan berhasil melaluinya sehingga masuk ke zona Liga Champions. Saya berani katakan kepada Anda bahwa musim ini menekan Lazio bukanlah hal yang mudah. Inter mampu melakukannya walaupun mereka membuang banyak peluang. Inter terus menekan sepanjang pertandingan dan penyerang mereka naik ke level yang berbeda. Selain itu, ada pendapat dari Bergomi. Ini cukup lucu teman-teman, pendapatnya justru kontradiktif. Bergomi ngomong begini, Inzaghi baru saja keluar dari momen yang sulit. Yang dia lakukan adalah menarik pemain tengah dan menggantikannya dengan pemain tengah, lalu menarik penyerang dan menggantikannya dengan penyerang. Itu adalah cara Inzaghi untuk menangani tim ketika dalam kondisi tertinggal. Saya lebih terkesan dengan cara Thiago Motta. Bergomi, legenda kita malah mengkritik Inzaghi ya teman-teman. Jadi mungkin menurut si Bergomi nggak masuk akal dalam kondisi tertinggal Inzaghi malah ganti pemain tengah dengan pemain tengah, mengganti penyerang dengan penyerang. Kan harusnya mengganti pemain tengah dengan penyerang, mengganti back dengan pemain tengah biar lebih ofensif gitu kali ya maksudnya Bergomi. Sementara yang dilakukan Inzaghi tidak, dan Bergomi merasa nggak cocok. Oh ya, di pertandingan lawan Lazio kemarin, Lautaro Martinez mengukuhkan diri sebagai pemain Inter dengan gol terbanyak di Liga urutan ke-10 sepanjang sejarah dengan 75 gol. Di atasnya Lautaro Martinez ada Vieri dengan 103 gol dan ada Icardi dengan 111 gol. Wah, jauh banget jaraknya sama Icardi. Lalu ada data menarik lainnya. 9 hari menjelang semifinal Liga Champions, Inzaghi berbahagia karena telah menemukan kembali duet Lautaro Lukaku. Sehebat seperti era Conte ya, setidaknya berprogres lah. Di pertandingan lawan Lazio kemarin, Lukaku menghasilkan 2 assist untuk Lautaro. Ini kalau kita buat summary-nya, berarti total Lautaro dan Lukaku musim ini sudah bermain bersama 17 kali. Namun cuma 2 pertandingan yang mereka bermain selama 90 menit. Dan ketika main bersama, Lukaku mencetak 4 gol, Lautaro juga mencetak 4 gol. Tapi yang unik adalah Lukaku sudah memberikan 3 assist untuk Lautaro, sementara Lautaro belum sama sekali memberikan assist untuk Lukaku. Aduh, jangan maruk lah Lautaro. Kemudian yang terakhir teman-teman, di pertandingan lawan Lazio kemarin tertangkap kamera ya, ada momen Vieri selebrasi gol bersama anaknya. Tapi ternyata tangkapan gambar tersebut membuat fans Lazio merasa sebel ya. Mereka mengejek-ejek Vieri. Sepertinya fans Lazio merasa bahwa Vieri ini adalah laziale, berhubung Vieri kan pernah main di Lazio juga, dan mereka tidak terima ya ketika Vieri justru selebrasi ketika Inter mencetak gol ke gawang Lazio. Vieri memberikan tanggapan melalui channel Bobo TV-nya. Dia bilang begini, beberapa orang idiot dari Lazio menghina karena saya merayakan gol dengan anak perempuan saya. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengkritik dan mempertanyakan loyalitas saya karena saya selalu memberikan yang terbaik untuk setiap tim yang saya bela. Kalian yang mengejek saya harusnya malu. Sekian dulu untuk Cerewetan Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan di kolom komentar pendapat teman-teman dari statement-statement yang gue bacain tadi. Sampai ketemu di Cerewetan-Cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.